Rian pun turun, dia langsung nunjuk foto itu. Kita ini ngelewatin foto ini, foto orang ini sudah 3 kali. Dan ini pohon yang sama. Apa kamu nggak ngerasa aneh, Bon? Di tengah perjalanan itu, karena Bon posisinya ada di depan, dia ngelihat ada sosok nenek. Nenek ini bawa kayu bakar. Dan beliau itu nyebrang dari hutan sebelah kiri, nyebrang ke arah ke hutan sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bonbon. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang dia ini biasa dipanggil dengan panggilan Bonbon. Nah, Bonbon ini asalnya dari Surabaya. Dan saat ini usia Bonbon di usia 30 tahun. Dan pada saat ini Bonbon ini punya satu channel YouTube, di mana channel ini membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur dan di sekitarnya. Nah, kebetulan Bonbon ini menceritakan kejadian yang pernah dialami di bulan Januari kemarin, di tahun 2022, pada saat Bonbon ini bikin konten di satu daerah di Malang. Nah, jadi ceritanya karena selama ini Bonbon ini bergerak di bidang konten kreator, jadi dia bikin sebuah konten yang dimana dia ini selalu mendatangi tempat-tempat wisata. Nah, nggak tahu kenapa, baru kali itu, baru di bulan Januari itu, dia mengalami satu kejadian yang aneh. Padahal sebelum-sebelumnya, pada saat dia bikin konten, entah itu di tempat yang terpelosok maupun di hutan-hutan, dia nggak pernah mengalami kejadian yang ganjil. Tapi di bulan itu, dia mengalami satu kejadian yang bahkan dia nggak pernah mengalami hal itu sebelumnya. Jadi bulan itu, di bulan Januari, dia ada kesempatan untuk bikin konten. Dan satu lokasi yang dituju ini di daerah Malang, tepatnya lokasi ini ada di lereng Gunung Kawi. Nah, di cerita ini Bonbon sendiri nggak mau menyebutkan nama lokasinya, karena dia nggak mau nantinya tempat wisata ini pada akhirnya membuat orang nggak berani berkunjung ke sana. Padahal dalam cerita Bonbon ini sebenarnya nggak membahas tentang lokasi wisata tersebut, tapi dia membahas tentang perjalanan menuju ke sana. Nah, Bonbon ini punya satu partner kerja, yang biasanya kemana-mana dia selalu dengan si anak ini, namanya Rian. Jadi ketika si Bonbon ini mau berangkat, di hari sebelumnya dia sudah serviskan motornya. Nah, motor ini yang biasanya dia pakai untuk ngetrip keluar kota, biasanya dia pakai motor ini. Motor ini motor matic yang terbilang baru, cc-nya juga sekitar 150, dan pada waktu itu ketika dia mau berangkat keluar kota, diservis lebih dulu motor ini, dipastikan segala sesuatunya aman, mulai dari sistem pengereman dan oli juga diganti, semuanya diservis dan dipastikan aman.
Barulah keesokan harinya, di hari biasa, bukan hari weekend, sekitar jam 8 pagi, ketika semua perlengkapan sudah disiapkan, kamera, tripod, dan lain sebagainya sudah dipersiapkan, berangkatlah mereka, si Bonbon dan Rian. Nah, waktu itu, yang nyetir motor ini si Bonbon, dan Rian ada di belakang, dan Rian tugasnya lihat GPS dari HP. Nah, awalnya dari Surabaya menuju ke Malang, mereka nggak perlu GPS, karena mereka sudah terbiasa menuju ke Malang. Jadi dari Surabaya jam 8 pagi, sampailah di kota Malang itu di sekitar jam 10, jam setengah 11-an. Nah, waktu itu mereka nggak langsung menuju ke lokasi yang mereka tuju. Mereka menuju ke rumah salah satu teman mereka yang kebetulan temannya ini kuliah di Malang dan ngekos di sana. Jadi mereka menuju ke sana lebih dulu, mereka mampir ke kos-kosan. Di sanalah mereka ngobrol, ngopi, dan istirahat sejenak. Nggak terasa sekitar 1 jaman, barulah Bonbon dan Rian ini pamit ke temannya itu. Nah, sebelum pamit, karena teman mereka ini tahu tujuan Bonbon dan Rian mau kemana, jadi temannya sempat tanya, sudah dicek belum BBM-nya? Apa sudah penuh atau gimana? Sudah kok, tadi sudah kami isi penuh. Terus bannya gimana? Anginnya sudah diperiksa, tekanan anginnya sudah semua beres. Rem-rem juga nggak masalah. Nggak masalah kok. Nah, kenapa temennya tanya seperti itu? Karena temennya ini tahu betul lokasi di sana seperti apa. Harus melewati hutan dan di sana nggak ada SPBU maupun tukang tambal ban. Nah, yang dikhawatirkan teman mereka ini ketika nanti bensin habis atau mungkin ada kendala ban bocor, mereka akan kesulitan. Karena di lokasi itu jauh dari perkampungan penduduk. Nah, ketika setelah temennya ngomong seperti itu, mereka pun pamit. Bonbon dan Rian pun pamit melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi. Nah, dari sana, dari lokasi kos-kosan itu sekitar jam 12-an siang. Karena waktu itu mereka belum pernah sama sekali menuju ke lokasi yang dimaksud ini. Jadi mereka buka GPS akhirnya. Dan yang bertugas buka GPS ini adalah si Rian, karena posisi Rian dibonceng oleh Bonbon. Nah, dari situ berangkatlah mereka. Jadi dari kos-kosan teman mereka sudah nggak tahu lagi jalannya kemana. Jadi mereka ikuti GPS. Begitu berjalan, ternyata memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Dan pada saat itu mereka akhirnya jadi tahu bahwa mereka memang harus melewati hutan-hutan. Nah, begitu sampai di sana, karena ini hari biasa, mereka mulai ambil gambar. Karena di sana suasananya nggak terlalu rame, dan meskipun ada pengunjung, tapi nggak terlalu rame. Jadi mereka bisa leluasa ngambil gambar. Setelah ngambil gambar ke sana ke sini dan bikin konten, itu memakan waktu sekitar 1 jam. Mereka pun akhirnya istirahat di sebuah warung. Nah, suasana di sana ini sejuk dan muncul kabut yang tipis sekali. Nah, suasana inilah yang dimanfaatkan oleh Bonbon dan Rian untuk nongkrong sejenak. Mereka pesan kopi, makan, dan juga ngobrolin video-video yang tadi mereka ambil. Di situ mereka ngobrol dan ngomongin seputar konten mereka. Nggak terasa, karena mungkin suasana di sana ini sejuk, membuat mereka nyaman. Nggak terasa waktu itu sudah sekitar jam 5 sore. Barulah dari situ mereka memutuskan untuk pulang. Karena mereka nggak ada rencana nginep sebelumnya. Nah, pas jam 5 sore itulah akhirnya Bonbon ngomong ke pemilik warung, "Pak, berapa Pak semuanya?" "Oh, semuanya 30.000 Mas." Nah, pas waktu bayar, si bapak pemilik warung ini tanya, "Nginep di mana Mas?" "Oh, kami nggak nginep Pak, langsung pulang." Nah, si bapak ini diem. Karena bapak ini diem, Bonbon akhirnya tanya, "Loh, kenapa Pak emangnya?" "Enggak Mas, biasanya kalau pengunjung yang sampai di sini terus sekitar jam 5 ya menjelang maghrib gini ini biasanya mereka sudah malas pulang. Mereka lebih memilih nginep di sini. Karena akses jalannya itu loh Mas, kan ngelewati hutan. Nggak semua orang kan berani. Jadi mereka nggak mau ambil resiko. Tapi kalau mas-masnya ini tetap lanjut ya nggak apa-apa sih. Pesan saya, kalau nanti di jalan, terutama di tengah hutan itu pas maghrib, atau sampean semua ini dengar ada suara adzan maghrib, lebih baik
berhenti dulu. Setelah adzan maghrib, lanjut jalan lagi nggak apa-apa. Oh iya Pak, terima kasih Pak infonya. Nah dari situ mereka pamit, mereka lanjutkan jalan. Nah nggak tahu kenapa, karena Bonbon ini yang posisi nyetir. Bonbon itu merasa setelah mendapat informasi dari bapak pemilik warung itu, Rian itu kayaknya agak sedikit panik. Dia kepikiran betul kata-kata dari bapak pemilik warung itu. Jadi sepanjang perjalanan, selama hampir 10 menit itu, si Rian ini diem. Nah karena Bonbon nggak mau suasananya tegang, Bonbon pun tanya, Yan, gimana? Video kita sudah berapa banyak yang nonton? Si Bonbon coba mengalihkan perhatiannya Rian. Tapi ternyata waktu itu Rian malah tanya, Bon, bensinmu masih ada kan? Coba kamu cek. Lah Bonbon pun ngelihat lagi, ternyata bensin masih ada. Ada kok, aman, tenang aja. Gak lama setelah itu, Rian tanya lagi, Bon, tekanan anginnya gimana? Aman, gak gembos kan bannya? Enggak Yan, tenang, aman. Ya sudah. Tapi rimnya nggak masalah kan rimmu pakem kan? Pakem. Dicobalah sama si Bonbon, kan pakem kan? Ya sudahlah. Akhirnya dari situ si Bonbon ngajak ngobrol lagi Rian. Mereka akhirnya ngobrol dan suasana mulai mencair. Nah ketika suasana sudah mulai mencair, mereka dalam perjalanan ini pun saling ngobrol dan saling bercanda, normal seperti sedia kala. Nggak terasa waktu itu tiba-tiba suasana sudah mulai gelap karena mereka sudah ada di tengah hutan. Jadi mereka lupa, ini berarti sudah melewati maghrib Yan. Kita kan tadi sudah dipeseni sama bapak pemilik warung, kalau maghrib kita disuruh berhenti dulu. Ini pasti sudah melebihi maghrib. Nah akhirnya mereka karena sudah lupa dengan nasihat dari bapak pemilik warung, dan itu sudah melebihi maghrib, ya mereka akhirnya tetap lanjutkan jalan. Nah situasi waktu itu sudah mulai gelap. Mereka masih ada di tengah hutan. Si Bonbon ini sekali-sekali tanya ke Rian, Yan bener kan ini jalannya? Bener kok, ini GPS-nya menuju ke situ. Sekitar 5 menit kemudian, sampailah mereka di satu buah jalan persimpangan. Jadi waktu itu karena Bonbon ini masih ragu, dia berhenti sebentar sebelum melewati percambangan itu. Ternyata Rian ngomong dari belakang, bener Bon, itu belok kiri. Loh, sebentar Rian, perasaan tadi kita nggak lewat jalan sebelah kiri itu. Loh, gimana lawang ini GPS-nya menuju ke sana kok? Nah, karena mereka sebelumnya memang nggak pernah ke sana, jadi mau nggak mau mereka harus mengikuti GPS. Ya sudahlah, kita ikuti GPS saja, berarti belok kiri. Iya, kita belok kiri. Akhirnya mereka pun ngambil jalan ke kiri. Nah, disinilah mereka mulai memasuki jalan yang menurut mereka itu sebelumnya mereka nggak pernah lewat situ. Jadi pada saat mereka datang, mereka nggak lewat situ. Karena jalan ini yang tadinya lebar, tiba-tiba berubah jadi kecil dan menyempit. Jadi kalau dikira-kira, kemungkinan cuma cukup untuk dilalui 2 buah motor. Nah ketika jalanan semakin sempit, mereka itu sudah mulai was-was, mereka sudah mulai panik. Jadi dari situ, si Rian ini sudah mulai diam, dia nggak banyak nanya. Nah, lanjutnya mereka melewati satu buah tikungan. Di tikungan ini karena banyak sekali pohon, karena mereka di hutan, mereka ngelihat ada satu pohon, di pohon itu tertempel satu foto. Nah, mereka mengira itu adalah foto mungkin calon kepala desa atau mungkin foto dari partai. Pokoknya foto ini semacam itu, foto ini tertempel di pohon. Nah, mereka ngelihat itu. Setelah melewati foto itu, mereka melewati hutan-hutan lagi. Nggak lama kemudian, nggak sampai 5 menit, mereka melewati foto yang sama. Nah, dari situ mereka masih diem. Karena sebenarnya Bonbon sendiri sudah ngerasa aneh. Ini kok ngelewati foto ini lagi. Nah, yang ada di pikiran Bonbon waktu itu, ya mungkin karena ini musim pilkada atau apa, nggak tahu. Karena foto-foto seperti ini kan memang banyak tertempel di pohon biasanya di desa-desa. Jadi mereka masih berpikir yang positif. Ketika mereka melewati 2 foto yang sama dan dengan lokasi yang sama, mereka masih tetap berpikir positif. Barulah ketiga kalinya mereka melewati lokasi yang sama
dan masih ada foto itu. Disitulah sebenarnya Bon karena yang nyetir motor, sebenarnya dia sudah ada kecurigaan, tapi dia nggak mau ngomong ke Rian. Nah ternyata setelah melewati foto itu ketiga kalinya, barulah si Rian tanya, Bon, mandek kosek Bon, kita berhenti dulu Bon. Kenapa Yan? Begitu Rian minta berhenti, Rian tanya, Bon, kamu nggak ngerasa aneh? Aneh kenapa Yan? Ini loh, Rian pun turun, dia langsung nunjuk foto itu. Kita ini ngelewatin foto ini, foto orang ini sudah 3 kali. Dan ini pohon yang sama. Apa kamu nggak ngerasa aneh, Bon? Bon pun akhirnya menenangkan Rian. Gini loh, Yan, kita ini kan lagi ada di hutan. Di mana-mana namanya pohon ya bentuknya kayak gini. Dan bisa jadi foto orang ini ada di mana-mana. Karena ini mungkin ada pemilihan kepala desa atau apalah. Nah, si Bon ini coba menenangkan Rian. Padahal sebenarnya Bon sendiri sudah ngerasa ada yang aneh. Nah, pas waktu mereka berhenti, akhirnya Bon ini punya inisiatif. Sudah Yan, kamu tunggu sini dulu ya. Aku mau kencing dulu sebentar. Bon pun langsung menuju ke arah hutan. Dia sengaja, sebenarnya dia ngomong ke Rian ini untuk kencing. Tapi sebenarnya dia pengen naruh buff. Jadi buff Bon ini dilepas, terus buff itu diletakkan di ranting pohon. Nah, kenapa dia meletakkan buff itu? Karena nantinya dia berpikir, kalau nanti sampai ngelewati lokasi ini lagi, dan dia ngelihat buff ini masih ada, berarti memang benar, dia terjebak di lokasi yang sama, dan muter-muter di sekitar situ. Nah, setelah buff ini diletakkan di ranting, diikat, barulah dia balik lagi ke Rian. Waktu itu Rian ini sudah memandang aneh. Dia memandang ke satu titik, kamu kenapa Yan? Enggak apa-apa. Ayo cepetan yuk. Jangan lama-lama di tempat ini. Ya wes, ayo lanjut lagi yuk. Nah, waktu itu giliran si Rian yang nyetir motor. Sudah Bon, aku aja yang nyetir. Akhirnya Rian pun yang nyetir. Nah, begitu melewati hutan, belum sampai 5 menit mereka jalan. Mereka melewati pohon yang sama dan ada foto orang ini lagi. Disitulah Bon langsung nepuk pundaknya Rian. Yan, berhenti dulu Yan, minggir di sana lagi. Lu ngapain? Ini ya pohon yang sama. Jadi Rian itu kayak sudah pasrah. Ini pohon yang sama, Bon. Ngapain kita berhenti? Sudahlah, berhenti dulu. Aku belat kencing. Lu tadi kan sudah kencing. Enggak, sebentar. Aku kebelet lagi nih. Akhirnya mereka pun berhenti di lokasi yang sama. Bon turun. Dia sengaja menuju titik yang tadi, di mana dia meletakkan buff itu. Dan Bon ngelihat, ternyata benar. Buff ini masih ada di sana. Artinya mereka ini ngelewati lokasi yang sama dan mereka cuma muter-muter di area yang sama. Setelah melihat itu, akhirnya Bon balik lagi ke Rian. Dan waktu itu Rian ini sudah benar-benar panik. Dia sudah benar pasrah dengan keadaan waktu itu. Tapi Bon masih terus menyemangati. Ayo Yan, kita jalan lagi Yan. Nah terus gimana? Ini bensinmu lo sudah habis. Memang waktu itu nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena mereka sudah muter-muter terlalu lama, sampai bensin yang tadinya masih separuh, tiba-tiba sudah habis dan sudah kedip-kedip. Disitulah waktu itu Bon sudah mulai merasa panik, dan karena Rian waktu itu sudah pasrah, Bon ini masih tetap bilang ke Rian, sudahlah Yan, kita jalan lagi. Kita mau jalan kemana lagi, Bon? Toh nanti kita juga ketemu pohon ini lagi. Kita ketemu di lokasi ini lagi. Sudahlah Yan, ayo kita jalan. Sampai benar-benar bensin kita habis, terus kita berhenti di titik itu, kita nunggu sampai pagi. Kita nggak boleh nyerah, kita harus tetap jalan. Akhirnya dengan ogah-ogahan, Rian pun akhirnya mengendarai motor itu lagi. Dan begitu mereka jalan, nggak sampai 5 menit, mereka ketemu di lokasi yang sama. Dari situlah Bon juga sudah mulai pasrah, mereka pun berhenti. Mereka berhenti di sana, Bon ngomong ke Rian, karena suasana sudah gelap, dan sepi, nggak ada satupun orang yang lewat. Mereka berhenti di sana. Bon sempat ngomong ke Rian, Yan, kamu santai dulu lah, kita ngerokok dulu. Sudah, kamu nggak usah panik, kamu baca doa sebisamu, baca Al-Fatihah. Aku juga baca doa sebisaku. Akhirnya mereka pun berhenti ngerokok sebentar. Gak lama setelah itu mereka lanjut jalan lagi. Yan, ini bensin kita sudah mulai menipis. Kita tetap berusaha. Sampai kapanpun kita tetap berusaha.
Kalau memang sampai bensin kita benar-benar habis dan kita belum menemukan jalan, kita berhenti di sana. Kita berhenti dan nunggu pagi. Ya sudah, jalan lagi mereka dan giliran si Bonbon yang ambil alih. Bonbon mulai nyetir motor. Begitu mereka jalan lagi, di tengah perjalanan itu, karena Bonbon posisinya ada di depan, dia ngelihat ada sosok nenek. Nenek ini bawa kayu bakar, dan beliau itu nyebrang dari hutan sebelah kiri, nyebrang ke arah ke hutan sebelah kanan. Karena waktu itu Bonbon sudah berpikiran yang kalut, dia cuma berpikiran, alah mungkin ini halusinasiku. Dia pun tetap melajukan motornya. Karena waktu itu Bonbon gak mendengar Rian ngomong apapun. Jadi Bonbon semakin yakin, ini cuma halusinasi. Ketika mereka lewat, gak lama kemudian, jalan yang mereka lalui ini gak menemui pohon yang sama lagi. Mereka gak melihat ada foto orang itu lagi, tapi mereka ngelihat ada bangunan seperti warung. Bangunan ini kecil terbuat dari kayu dan bambu dan ada lampu dari minyak. Disitulah mereka agak senang karena mereka menemukan sebuah warung, artinya ada penduduk sekitar. Di situ Bonbon ngomong ke Rian, Yan itu ada warung Yan, kita berhenti di sana dulu kita tanya. Nah Rian ini tetap diam. Akhirnya mereka pun berhenti. Dan turunlah si Bonbon. Rian masih ada di motor. Bonbon turun, menghampiri warung tersebut. Ternyata begitu dekat, yang dilihat oleh mereka ini ternyata bukan warung. Ini adalah rumah. Rumah yang nggak terlalu besar, yang bangunannya dari kayu dan bambu, dan cuma ada satu lampu minyak. Nah, posisi rumah ini pintunya tertutup. Mulailah Bonbon ngetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, Pak, Bu. Nuwun sewu, Pak, Bu. Assalamualaikum. Karena waktu itu suasana di tengah hutan dan malam hari, jadi mereka itu sudah benar-benar agak takut. Gak lama kemudian pintu dibuka. Ternyata muncul satu sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek ini juga kaget ngelihat adanya si Bonbon di sana. Jadi kakek-kakek ini langsung tanya, loh, kowe sopo le? Kok nang kene ono perlu apa? Kok iso teko kene? Jadi kakek ini juga heran loh, kamu ini siapa? Kok kamu bisa nyampe di sini nih? Ada perlu apa? Nah, kakek-kakek ini juga bingung. Akhirnya si Bonbon menjelaskan, Nun sewu mbah, kami ini nyasar mbah. Nggak tahu sudah berapa lama kami nyasar muter-muter di tempat yang sama. Loh sik talah, kalian ini tujuannya mau kemana? Mau pulang ke rumah mbah. Lah ngomamu ngendi? Rumahmu ini mana? Rumah kami di Surabaya. Terus si sosok kakek ini ngelihat Bonbon itu dengan wajah yang aneh. Akhirnya sosok kakek ini bilang, ya wes sana, kalian jalan lurus aja. Ingat pesanku, nggak usah noleh belakang. Kalian jalan terus, apapun yang terjadi, nggak usah noleh belakang. Nanti nggak lama kemudian, kalian akan ketemu dengan satu jembatan. Begitu mau melewati jembatan, kalian klakson 3 kali. Setelah itu nanti kalian akan ketemu jalan raya. Nah karena Bonbon ini sebelum-sebelumnya sudah melewati jalur itu dan sama sekali nggak menemukan jembatan. Jadi Bonbon memastikan ke sosok kakek ini, Mbah, ngapunten sebelumnya, mohon maaf sebelumnya ya Mbah. Kami itu tadi sudah muter-muter berjam-jam, tapi nggak ada jembatan. Jembatan yang jenengan maksud itu di mana? Wes toh, kalian jalan aja lurus, jangan noleh ke belakang. Nanti pasti ketemu jembatan. Dan jangan lupa klakson 3 kali sebelum melewati jembatan itu. Nggih Mbah, nek ngoten matur nuwun. Saya pamit dulu Mbah, makasih. Yo wis kono. Akhirnya Bonbon pun langsung menuju ke motor. Dan waktu itu Rian tanya, Bon, kon ngomong ambek sopo? Kamu itu tadi ngomong sama siapa? Ada Yan, kakek-kakek, tapi aku nggak kenal namanya siapa, belum tak tanya. Ya wis lah, kenapa emang Yayan? Nggak apa-apa, nanti aja lah tak jelasin. Lah, waktu itu mereka langsung naik motor karena Rian itu ada sesuatu yang mencurigakan dan Rian nggak mau cerita. Jadi Bonbon cuma diem. Lanjutlah jalan mereka, ternyata benar. Sekitar 10 menit mereka jalan, mereka menemukan satu jembatan. Nah, sebelum lewat jembatan itu, mereka klakson 3 kali, din. Barulah mereka melewati jembatan. Dan gak lama setelah itu, sekitar 5 menit dari jembatan itu,
mereka mulai ngelihat ada rumah. Nah, nggak lama kemudian mulailah banyak rumah di sana. Mereka sudah mulai lega. Ketika sebelum mereka sampai menemukan rumah kakek-kakek itu, sebenarnya GPS mereka ini sudah mati. Dan awalnya GPS mereka tiba-tiba nggak ada sinyal. Dan HP satunya lagi yang dibawa oleh Rian, itu ternyata juga nggak ada sinyal. Dan lama-kelamaan HP mereka pun mati karena baterainya habis. Nah, setelah melewati perkampungan itu, mereka agak sedikit lega. Tapi suasana ini masih sepi. Mereka melewati jalan terus sampai akhirnya mereka ketemu di sebuah jalan raya. Barulah mereka tahu jalannya. Dari situ untuk menuju ke alun-alun Malang, mereka sudah tahu jalannya. Langsunglah yang mereka tuju pertama kali adalah SPBU. Karena bensin mereka sudah habis. Setelah isi bensin, mereka keluar dari SPBU. Ada satu warung makan. Mereka pun menuju ke sana. Begitu ada di warung makan, sekalian sambil makan, mereka ngecas HP mereka masing-masing. Dan begitu HP ini nyala, mereka benar-benar kaget. Karena jam yang ada di HP itu menunjukkan angka 245. Artinya itu sudah jam 3 dini hari. Padahal mereka keluar dari tempat wisata itu sebelum maghrib. Artinya mereka berjam-jam ada di hutan itu dan mereka nggak menyangka kalau sampai lama ada di hutan itu. Padahal mereka cuma merasa hanya sekitar 2 atau 3 jam mereka tersesat di sana. Nah, begitu tahu bahwa di HP ini jamnya sudah menunjukkan angka 245, dia pun melihat ke jam yang ada di warung. Jam dinding itu pun menunjukkan angka yang sama, jam 3 kurang seperempat. Nah, dalam kepanikan itulah mulai mereka menceritakan kejadian masing-masing. Jadi ternyata Rian ini sebenarnya melihat apa yang juga dilihat oleh Bonbon. Pada waktu mereka berhenti di satu titik itu, dan Bonbon bilang ke Rian untuk kencing. Dari situlah sebenarnya Rian ini ngelihat. Pada saat Bonbon itu masuk ke dalam hutan dan naruh buff, yang Rian tahu Bonbon ini mau kencing. Jadi begitu Rian ngelihat Bonbon agak masuk ke dalam hutan, Rian ini ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan ini duduk di pohon, dia rambutnya panjang, dan wajahnya itu rata, mukanya rata. Disitulah Rian sudah nggak bisa ngomong, dan ketika Bonbon balik, Rian langsung bilang ke Bonbon, ayo Bon, jangan lama-lama di sini. Aku nggak nyaman di sini. Karena sebenarnya Rian ini ngelihat ada sosok perempuan itu. Nah, setelah mereka jalan, dan waktu itu Bonbon ngelihat ada sosok nenek-nenek yang nyebrang dan bawa kayu bakar. Sebenarnya itu bukan halusinasi Bonbon. Dan sebenarnya Rian juga lihat penampakan sosok nenek itu. Tapi Rian karena sudah takut, dia nggak mau ngomong ke Bonbon. Nah, disitulah ternyata mereka ngelihat sosok nenek ini nyebrang. Dan mereka sama-sama ngelihat sosok nenek-nenek itu. Yang ada di kepala mereka, nggak mungkin ada sosok nenek-nenek di tengah hutan jalan sendirian. Dan waktu itu nggak ada rumah sama sekali. Dan pada saat mereka berhenti di satu titik, sebenarnya waktu itu Rian nggak ngelihat bangunan rumah sama sekali. Nah, tapi ketika Bonbon menuju ke arah rumah itu, yang Rian lihat, Bonbon ini ngomong, dia kayak komunikasi dengan sosok tinggi hitam. Dan matanya itu merah. Jadi disitulah karena Rian sudah kalut, Rian nggak bisa teriak, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang Rian lakukan ini cuma pasrah. Wis terserah Bonbon mau gimana, yang penting Bonbon ini nggak celaka. Jadi Rian ini bisa ngelihat dari jauh, Bonbon itu kayak ngobrol dengan makhluk tinggi hitam ini. Yang ada di pandangan Bonbon waktu itu adalah sosok kakek-kakek. Nah, pada saat di warung, pas waktu mereka ngobrol-ngobrol itu, mereka itu jadi heran. Kenapa kok kita bisa tersesat kayak gini? Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada kejadian yang seperti ini. Nah, mungkin waktu itu pemilik warung ini ngelihat Rian dan Bonbon itu kayak ketakutan, mereka panik. Bapak pemilik warung itu pun mendekati mereka. Kok jam segini mas mau kemana? Mau pulang pak? Pulang kemana? Ke Surabaya. Kok jam segini? Dari mana? Dari sana pak, dari lereng Gunung Kawi, di lokasi wisata. Loh kok jam segini baru nyampe, berangkat jam berapa? Tadi kita itu berangkat sebelum maghrib pak. Terus nyasar di tengah hutan muter-muter dan mengalami kejadian yang aneh. Nah, bapak-bapak ini bilang, iku jenenge oyot mimang mas. Nek wong kene ngarani iku oyot mimang. Jadi bapak-bapak ini cuma bilang kalau orang sini itu bilang kalian itu habis menginjak akar mimang. Ada satu akar gaib di hutan.
yang nggak sengaja kalian injek, dan pasti pada saat itu kalian jalan di hutan pada waktu maghrib. Seharusnya kalian berhenti dulu, nunggu maghrib usai, baru kalian jalan lagi. Jadi disitulah Bonbon dan Rian ini saling pandang satu sama lain. Kok yang dikatakan bapak-bapak ini persis seperti apa yang dikatakan bapak pemilik warung yang ada di lokasi wisata itu. Jadi mereka berkata hal yang sama, seharusnya pada waktu maghrib mereka istirahat dulu. Karena disitulah makhluk astral ini sering berkeliaran. Nah dari kisah ini, dari pengalaman yang mereka alami itu, akhirnya mereka jadi sadar diri. Ke depan, ketika mereka melakukan perjalanan, dan terutama pada saat di hutan, dan mereka terjebak pada saat maghrib, lebih baik pada saat maghrib itu mereka berhenti sejenak, dan menunggu maghrib ini usai. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Bonbon kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bonbon dan juga Rian yang telah membagikan kisah ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.